Sistem peredaran darah atau kardiovaskuler sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya sistem peredaran darah, oksigen dan sari-sari bisa diterima semua organ tubuh. Darah adalah cairan yang berwarna merah. Darah diperlukan supaya kita bisa bertahan hidup. Bisa dibayangkan seperti perahu di sungai yang mengangkut bahan-bahan seperti oksigen dan nutrisi ke tempat-tempat yang membutuhkan. Namun, perahu juga membawa bahan-bahan yang tidak diperlukan seperti zat racun ke tempat pembuangan. Meskipun darah berada di dalam tubuh, tetapi kita bisa merasakan pergerakannya loh. Coba deh letakkan tanganmu di dada atau di pergelangan tangan. Kamu akan merasakan detak jantungmu atau denyutan nadi di pergelangan tanganmu. Itu tandanya ada peredaran darah dalam tubuhmu. Organ yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung dan pembuluh darah. Letak jantung berada di tengah dada agak ke sebelah kiri dengan ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan manusia. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat yang berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah bersih yang mengandung oksigen dengan darah kotor yang mengandung karbon dioksida. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Denyut terjadi karena otot jantung berkontraksi relaksasi otot. Di antara serambi dan bilik jantung juga terdapat katup-katup jantung yang berfungsi mencegah darah berbalik arah kembali ke serambi jantung. Pembuluh darah adalah saluran tempat di mana darah mengalir. Berdasarkan aliran darah, pembuluh darah dibagi menjadi 2, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi biasanya membawa darah bersih yang kaya oksigen. Nah, pembuluh darah terbesar disebut dengan aorta. Sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh yang membawa darah kembali lagi ke jantung. Pembuluh balik biasanya membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Pembuluh balik atau vena memiliki banyak katup agar darah tidak bisa berbalik arah. Pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena memiliki banyak cabang. Ujung cabang pembuluh yang kecil disebut dengan pembuluh kapiler. Ukuran pembuluh kapiler sebesar 1/10 diameter rambut, sehingga sel darah merah harus mengantri lewat satu persatu. Mekanisme peredaran darah. Peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah ganda artinya dalam satu siklus darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Dalam peredaran darah tertutup artinya aliran darah akan selalu berada di dalam pembuluh darah. Berdasarkan panjang jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Berikut perjalanan peredaran darah manusia secara lengkap. Pertama, bilik kiri akan memompa darah bersih untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Melalui pembuluh nadi, darah terus mengalir di sepanjang pembuluh nadi hingga akhirnya masuk ke pembuluh kapiler di dekat sel-sel tubuh. Di pembuluh kapiler terjadi pertukaran zat oksigen dan nutrisi dalam darah akan masuk ke sel-sel tubuh. Sebaliknya, zat karbon dioksida dan sistem metabolisme akan keluar dari sel tubuh. Setelah pertukaran tersebut, darah bersih berubah menjadi darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Darah kotor dibawa lagi ke jantung melalui pembuluh vena dan masuk ke serambi kanan. Darah kotor pada serambi kanan akan memompa darah kotor ke paru-paru melalui arteri. Dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Kini darah kotor berubah menjadi darah bersih. Darah bersih kemudian dialirkan kembali ke jantung melalui vena dan masuk kembali ke serambi kiri, lalu masuk ke bilik kiri. Nah, di bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh. Proses ini akan terjadi mengulang dan terus menerus. Nah, jadi gitu, Jal. Oh, berarti gambarku salah dong. Iya, ganti tuh gambarnya. Oke, sekarang aku udah ngerti dan tahu tentang sistem kardiovaskuler.